Yang menakutkan bukanlah tujuan kita dibunuh oleh orang lain, tapi tujuan kita dibunuh oleh kita sendiri dikarenakan kemalasan dan kita tidak percaya bahwa Allah bisa saja mengabulkan doa asal kita senantiasa berupaya dan juga berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di akhir bulan Januari 2022. Wow, siapa yang belum bikin resolusi? Ayo kita bikin dengan serealistis mungkin dan juga atur strateginya. Kenapa harus dibikin resolusi? Supaya hidup kita tidak hanya menjadi rutinitas, tapi juga memiliki prioritas. Dan siapa yang tahun 2022 memiliki resolusi mengatur keuangan jauh lebih baik lagi? Bagi kamu yang pemula sering gagal, budget planner dari RA Finart ini punya rekomendasiin banget ya. Kenapa? Karena sederhana, simple, gak terlalu banyak komponen, sehingga kamu tuh gak usah pusing untuk ngisinya nih teman-teman. Yang pastinya meskipun sederhana, itu bakal membantu banget mengetahui arus kas keuangan kamu. Satu paket budget planner ini dibanderol seharga Rp26.000 sampai Rp27.000. Nah, teman-teman bisa request nih untuk nama yang di depannya atau ringnya tuh mau pakai warna apa. Karena Bunda suka warna ungu, jadi ringnya warna ungu. Cantik ya. Dan selain dapat buku budget planner, teman-teman juga bakalan dapat satu pulpen cantik dan free stiker untuk membuat suasana budgeting kita jauh lebih semangat lagi. Tapi jujur ya, Bunda itu suka banget sama budget planner yang begitu dibuka ada doanya gitu. Kayak ngingetin kita untuk doa dulu di setiap kesulitan kita mengatur uang. Ada yang sulit emang uangnya nggak ada yang sulit ngatur uang karena keinginannya ada terus. Nah, itu yang paling berabe yang nomor 2 ya. Nah, selain untuk monthly budget, di budget planner ini nih juga ada untuk financial plans. Jadi kayak sinking fund jangka panjang dan jangka pendek kita bisa ditulis. Nah, untuk track pendapatannya apa aja, tabungan dan investasi, teman-teman punya hutang di mana aja tulis. Nah, nanti Bunda mau bikin ini untuk vlog gimana caranya saat hutang kita itu banyak tapi pendapatan kita itu kurang. Kan kayak ruwet banget kan kalau ngomongin hutang banyak banget sementara penghasilannya nggak bertambah. Bahkan untuk kebutuhan aja tuh kayak pas-pasan. Gimana sih caranya? Nanti ya di next video. Nah, di budget planner ini teman-teman juga bisa bikin untuk apa ya, kayak saving challenge. Karena Bunda lihat di beberapa lembar belakang tuh ada yang bisa kita gunain untuk saving challenge sih. Di sini juga ada untuk tips menabung 10 juta dalam 1 tahun. Itu dari siapin nominalnya, kita tinggal nyiapin uangnya. Pengennya sih beli planner ada uangnya juga ya. Bercanda teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke budgeting Januari. Untuk gaji Rp2.500.000, ingin mengumpulkan dana darurat secepat mungkin. Wow, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia baru nikah. Biasanya orang abis nikah ngomonginnya enak-enak. Dia langsung ngomongin dana darurat. Mudah-mudahan tidak mengganggu suasana honeymoonnya ya. Oke, langsung aja ya untuk gaji 2,5 juta. Langsung aja yuk kita buat simulasi untuk gaji Rp2.500.000 ini. Nah, teman-teman yang mau ikutan bikin budgeting juga ya, itu bisa kok. Kita dengan menerapkan tips-tips yang nanti Bunda kasih selama video ini berlangsung. Nah, penting banget untuk teman-teman yang baru mulai budgeting adalah mempelajari kondisi support system supaya mengetahui nih cocok berapa sih untuk nabung. Nah, ini diuntungkan kondisinya karena tempat kerjanya nggak jauh dari tempat tinggal, sehingga untuk ongkos suami aja tuh cukup dengan 200.000. Ini bahkan kata dia tuh sering sisa Bun Ai karena yaitu cuma jalan kaki terus sampai deh. Keuntungan kedua dari kondisi mereka adalah tidak sandwich generation kiri dan kanan. Jadi si istri nggak menanggung beban orang tua, suami juga nggak menanggung beban orang tua. Nah, kondisi ini yang dahsyat banget kan. Jadi ayo pergunakan kondisi ini sebaik mungkin untuk menabung sebisa mungkin, semaksimal mungkin, bukan sebanyak mungkin ya. Takutnya nanti ngarah-ngarahnya ke pelit teman-teman. Kalau udah kayak gitu kan bakal berabe banget nih. Kondisi keuntungan lainnya adalah pasangan baru menikah ya. Jadi yang ditekan hanya keinginan suami dan istri. Mudah-mudahan itu jauh lebih mudah. Karena nanti kalau udah punya anak, menekan keinginan anak itu ada rasa nggak tega sebagai seorang orang tua gitu kan. Oke, langsung aja di sini Bun Ai targetkan untuk listrik 150.000, ongkos suami 200.000, belanja bulanan 200.000 untuk belanja sayuran. Bun Ai selalu buat 5 minggu ya. Takut-takut di salah satu minggu itu ada yang apa ya? Ada yang gagal untuk
untuk hematnya atau sesuai dengan budgetnya. Untuk beras Rp100.000, pulsa Rp100.000, listrik Rp150.000, melibet Rp150.000, gas plus galon Rp100.000 teman-teman. Jadi totalnya Rp1.500.000. Nah sisanya nanti 1 juta. Wow, luar biasa ya. Hampir 40% bisa kita kelola. Tapi tar dulu jangan langsung masukin ke dana darurat dulu ya Marimar, karena pastinya ada beberapa tanggungan yang harus tetap kamu siapkan. Jadi saran dari Bun Ai adalah yang 500.000-nya kita masukkan ke long term goals atau ke jangka panjang gitu ya, untuk mengumpulkan dana darurat. Jangan pada protes dulu ya. Di bawah 1,5 juta dikali 9, Bun Ai nulisnya 9 juta. Masya Allah, pinternya nambah ya si Bun Ai. Itu maksudnya 13.500.000 ya. Nanti Bun Ai bakal koreksi di akhir video. Lalu untuk yang 500.000-nya lagi kita pecah. Gimana cara mecahnya? Untuk sedekah 50.000, hiburan 100.000. Ingat, pengantin baru boleh mikirin yang berat-berat, tapi jangan menjadikan suasana indahmu menjadi berantakan gara-gara pikiran berat tadi. Tetap menikmati ya. Nanti karena nih kalau udah punya tanggungan berlebih, belum tentu ada kesempatan yang sama. Curhat kamu Bun Ai? Bukan, aku kan bukan mama dadah. Jadi bukan curhat aku, cuma curcol. Oke, jadi kamu yang pengantin baru pokoknya jangan lupain untuk selalu healing sama pasangan kamu supaya ya nggak terlalu stres di awal. Nah sisanya ini masuk ke tabungan tahunan. Mungkin ada pajak motor, pajak mobil. Nah ini 100.000 sebenarnya banyak banget sih. Jadi cukup dengan 50.000, nanti sisanya bisa buat mudik, bisa buat liburan. Nah bisa digunakan deh. Nah di sini untuk upgrade skill wajib banget karena baru punya leluasa waktu. Ayo, jangan nunggu jalan yang sama itu lagi, gunain jalan yang berbeda terus menerus untuk mencapai tujuan kita. Waduh, untuk mencapai tujuan juga nggak mesti berlari sih, yang penting berjalan pelan-pelan tapi sampai. Dibanding nanti berlari di tengah jalan kehabisan energi terus pulang lagi deh. Itu yang berabe ya. Nah itu ya udah dikurek-kurek sama Bun Ai. Tahu nggak kurek-kurek bahasa Depok? Udah diganti. Jadi 1.500.000 dikali 9 totalnya adalah Rp1.500.000 ini. Oke, langsung kita berfokus ke dana darurat yang mau dikumpulin. Setelah di bulan ke-9 teman-teman udah punya 4.500.000, di bulan ke-10-nya yang komposisi 500.000-nya ini kalau bisa dipecah menjadi 2, yaitu 300.000-nya fokus ke dana darurat, 200.000-nya itu untuk mengembangkan usaha, sehingga kita bisa membidik ya pengeluaran-pengeluaran kecil dari income yang kecil ini. Bunda itu selalu melakukan itu ya. Jadi Bunda tuh kayak punya pemasukan gak banyak, recehan, tapi bisa membidik sedikit-sedikit pengeluaran kecil Bun Ai. Mungkin jajan anak-anak, listrik, atau mungkin hanya galon. Tapi nanti di titik suami Bun Ai gajian tuh gak terlalu banyak untuk komponen yang dibagi-bagi gitu. Kalau lagi ada, kalau lagi gak ada ya menikmati juga. Tapi diusahakan sih insya Allah gitu ya. Semangat terus, pasti Allah kasih rezekinya. Amin. Kultum lagi ya kan di akhir bulan. Nah untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Mudah-mudahan seluruh kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf banget kekurangan Bun Ai yang belum bisa balas komentar satu-satu, karena yaitu tadi selain jaringan, kadang-kadang YouTube Bun Ai juga nggak bisa untuk ngebalesin komen. Tapi insya Allah seluruh komentar teman-teman tuh selalu Bun Ai baca. Bun Ai kadang gemes gitu pengen ngebales, tapi nggak keklik-keklik, nggak tahu lah ya. Mungkin YouTube atau misalnya handphone Bun Ai agak kaget sama jempol Bun Ai yang itu ya agak berkembang. Oke, jadi ini Bun Ai mau ngasih sedikit tips lagi bahwa kalau kita mau tujuan kita lekas sampai keluar dari zona nyaman kita. Karena zona aman sebenarnya nggak nyaman, zona nggak nyaman sebenarnya aman. Waduh, gimana tuh maksudnya Bun Ai? Wah, teman-teman yang tahu maksudnya boleh langsung berbagi di kolom komentar. Tapi jangan takut, bagi yang belum paham kalimat Bun Ai yang tadi, Bun Ai akan bahas di video selanjutnya. Ayo kita semangat, mudah-mudahan resolusi tahun 2022 ini meskipun gak 100% berhasil ya, minimal di angka 50, 60, atau bahkan 80%. Lakukan budgeting secara perlahan dengan melakukan step, cukup dulu, gak ada hutang, naik level menabung, lalu naik level selanjutnya yaitu investasi. Oke, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini ya. Semoga saran budgeting dari Bun Ai ini membantu, dan sampai jumpa lagi di video-video keluarga Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.